Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini aku mau memasak satu menu yang kayaknya nggak bakalan bosen untuk memakannya. Dan menu ini gampang banget dibikinnya. Kita mau membuat saus bolognese untuk spaghetti. Dan kalau mau bikin lesanya juga bisa. By the way, sebelum kita memulai, aku mau memperkenalkan alat yang aku gunakan hari ini. Ini aku punya meat grinder dari Idealife yang terbaru. Jadi karena punya meat grinder ini, aku semangat banget untuk mengolah daging sapi menjadi saus bolognese. By the way, memang sebelum aku punya meat grinder ini, aku tuh orangnya tuh paling nggak mau beli daging yang udah digiling di supermarket. Karena aku nggak percaya aja. Karena nomor satu, aku nggak yakin dengan kebersihan di sana. Itu aku sih ya. Nomor dua, terkadang daging yang digiling di sana tuh mengandung banyak lemak sapinya gitu ya. Supaya murah mungkin ya. Kalau beli grade yang mahal banget, harganya juga mahal banget. Nah, ini aku beli daging sapi 1 kilo hanya 130.000 saja. Dan aku mau membuat daging cincang di rumah. Nah, kita mau pasang dulu mesinnya. Ini mesinnya elektrik ya, gampang banget memasangnya. Semua komponen mesin ini sudah aku cuci sebelumnya. Kita akan masukkan. Ini adalah tuas pendorongnya. Kemudian ini ada pisau. Lalu ini ada lubang-lubangnya ya. Dari sini nanti dagingnya akan keluar. Lalu akan kita kunci. Nah, selain lubang-lubang ini, dia juga ada motif-motif yang lain. Ini ada yang lebih gede lubangnya. Ini ada yang bentuk kayak roda gini. Ini aku belum tahu fungsinya. Ini ada yang kayak gini. Ini biasanya untuk bikin selongsong sosis atau bikin semacam kulit spaghetti yang kayak kulit pasta gitu. Bisa bikin kayak pipa gitu ya. Ini kayak gini tuh. Nanti kita akan bikin di resep-resep berikutnya ya. Selanjutnya nih ada beberapa corong. Ini bukan buat ngisi minyak ke dalam botol ya. Ini adalah untuk membuat sosis. Ini yang paling kecil, ini yang sedang, dan ini yang paling gede. Nanti selongsong sosisnya dimasukin ke sini, baru kita keluar dagingnya ke situ ya. Dipasang di sinilah kira-kira. Dan ini adalah alat untuk mendorong daging sapinya supaya jari tanganmu enggak kegilas gitu ya. Nah, kita mau pasang dulu ke dalam mesinnya. Seperti ini masangnya ya. Ini adalah tempat untuk mempertemukan antara gear dan ininya. Agak dimiringin dulu. Ditekan dikit lalu diputar sampai bunyi klik. Kemudian ini ada piringnya ya, supaya dagingnya nggak jatuh belepotan serumah-rumah. Cukup dipasang di sini aja. Kayak gini ya, diulangin seperti ini. Cukup dicangklongin gitu aja. Alat satu ini untuk kita masukin ke sini. Nah, jadi daging sapinya tuh didorong ke sini. Dan untuk alat-alat yang ini aku simpan dulu ya supaya nggak hilang. Dan semua alat ini sudah aku cuci sebelumnya supaya bersih. Ini ada sikat gigi, tapi bukan untuk menyikat gigi ya. Ini untuk membersihkan. Kalau udah bersih, udah selesai nih buat ditusuk-tusuk, disikat-sikat gitu ya. Sudah dilengkapi semuanya. Dan buat kalian yang kepengen memiliki meat grinder ini, tipenya MG1001 ya, bisa check out di Shopee, di Idealife online store. Kita mau pasangkan mangkoknya. Cara mengoperasikannya gampang banget. Jadi ini ada on, ada off. Kalau di tengah-tengah tuh dia off ya. Kesini dia mundur. Jadi bisa mundur untuk naikin daging kalau nyangkut gitu ya. Jadi kalau ini maju, tengahin dia berhenti. Kalau kesini dia mundur. Tuh, supaya kalau nyangkut bisa dimundurin gitu, kurang lebih ya. Kita mau giling dagingnya, nyalain dulu. Tuh.
Gampang banget ya. Daging sapi 1 kilo nggak sampai 1 menit kelar dan halus banget. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu beli daging yang udah digiling ya kan. Kita bisa pilih daging yang utuh. Kita tahu cutting dagingnya seperti apa dan kita bikin sendiri aja di rumah. Selanjutnya aku mau menghaluskan buah tomat. Ini buah tomatnya kita belah 2. Ini aku mau bikin puree tomat ya, tomato puree. Kita potong-potong aja sini. Ini ada 2 macam buah tomat. Yang satu tomat biasa, yang satu beef tomato aku pakainya. Jadi kalau mau bikin saus bolognese, tomatnya yang banyak sahabatku. Sekarang kita mau menghaluskan buah tomat. Kalau buah tomat mah encer lah ya. Daging aja lumat, gimana buah tomat. Selanjutnya kita mau bongkar mesinnya. Jadi ini gampang banget ya buat kalian yang nanti gimana cara mencucinya. Tuh tinggal dicopot aja tuh ya. Tinggal dibongkar aja tuh ya. Lalu ini ada tombolnya nih, ada tombol hitam. Kita pencet ya, putar ke kanan. Tuh, langsung lepas. Tinggal dicuci. Jadi mesinnya jangan dicuci ya. Bahan-bahan lainnya di sini ada jamur champignon 400 gram, 50 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 300 gram bawang bombay, 300 gram wortel sudah dikupas, dan ini ada 100 gram batang seledri. Aku nggak punya yang gede, pakai yang kecil aja. Kemudian di sini ada Italian seasoning, jadi ada garam segala macam di sini. Lalu ada paprika powder sekitar 2 sendok makan. Ini Italian herbs ya. Jadi ada oregano, ada thyme dan rosemary, semua ada dihaluskan. Ini aku beli di supermarket. Juga di sini ada butter. Supaya menghemat waktu, jus tomatnya kita masukkan ke dalam panci. Kita mau bikin tomato puree. Kita masukkan 3 lembar bay leaf. Sambil kita aduk-aduk ya jus tomatnya. Ini akan kita masak sampai dia menyusut sisa separuh kurang lebih gitulah ya. Jadi kalau buah tomat semakin dimasak, dia rasanya menjadi gurih, menjadi umami. Makanya masakan bule itu nggak menggunakan micin. Pakein aja jus tomat, bawang bombay yang banyak. Jadi gurih dan lezat. Kita lanjut ke bahan-bahan lainnya. Selanjutnya kita mau iris-iris bombay. Wih, pisau aku saking tajamnya ya. Tanpa ditekan bombaynya, langsung putus. Emang secakep ini pisau aku satu ini. Ini pisaunya luar biasa cakep. Tipenya IL162. Tajamnya super. Pokoknya aku jatuh cinta banget deh sama pisau satu ini. Nah ini dia cakep banget. Dia nggak ada sambungan pada gagangnya. Jadi nggak ada drama gagang copot, gagang oplok-oplok. Juga ini sudah terbuat dari bahan stainless steel yang high grade banget. Jadi nggak karat, sangat aman untuk kesehatan. Ya wajib punya pisau satu ini. Kita sisihkan dulu bawang bombaynya. Selanjutnya kita mau iris-iris bawang merah. Walaupun sudah menggunakan bombay, aku tetap menggunakan bawang merah. Karena ini harum sekali ya. Jadi kalau bule-bule kan jarang banget nih pakai bawang merah. Karena di sana harga bawang merah lebih mahal daripada bombay ya. Makanya kalau di Indonesia kita manja-manja deh dengan bawang merah. Puas-puasin. Sudah selesai, kita iris bawang merahnya. Selanjutnya kita mau cincang-cincang bawang putih.
Kita cincang kasar aja ya bawang putihnya, nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa. Dah. Kita sisihkan dulu perbawangannya. Selanjutnya kita mau potong-potong wortel. Ini wortel kampung sahabatku. Wortelnya kecil-kecil. Kita juga potong dia kecil-kecil aja ya. Jadi kalau menambahkan wortel dia jadi manis nanti saus bolognese-nya. Kita akan potong wortelnya sampai semuanya selesai. Sudah selesai kita memotong wortelnya. Kita mau cek tomato puree-nya. Wow. Cakep banget kan? Ini udah harum banget ya. Jadi daripada kalian beli-beli tomato puree, kalau tomat masih murah bikin aja kayak gini tuh. Tinggal ditaruh di panci, didiamkan, jadi. Tuh, kita matikan kompornya. Ini sudah berkurang sekitar separuh lebih ya liquidnya. Selanjutnya kita mau iris-iris batang seledri. Biasanya aku suka pakai batang seledri yang gede, tapi karena nggak ada, aku pakai yang kecil. Kalau pakai seledri kecil ini pakai sedikit aja ya, karena dia aromanya lebih kuat daripada yang gede itu. Sudah selesai kita mengiris seledrinya. Selanjutnya kita mau iris-iris jamur champignon. Jamur ini sudah aku bersihkan sebelumnya. Ini dipotong asal aja ya. Jadi kalau aku sekali bikin saus bolognese itu agak banyak, supaya kalau mau makan tuh tinggal cedok. Ini bisa disimpan di kulkas lumayan lama ya. Bisa juga kalau udah mateng dimasukin freezer jadi frozen food, dibekuin. Pas mau dipakai baru dicairkan, baru dipanaskan. Sudah selesai kita memotong jamurnya. Terakhir kita mau potong-potong parsley. Kalau kalian nggak punya yang fresh seperti ini, bisa beli yang udah kering ya. By the way, ini bukan seledri ya, ini namanya parsley. Oke, sudah cukup halus, segini aja. Sekarang kita mau memasaknya. Kali ini aku akan memasak menggunakan digital pressure cooker. Kita mau pilih dulu functionnya. Jadi ini ada macam-macam function yang bisa dipakai ya. Tapi kali ini aku kan mau buat numis dulu. Ini boleh asal aja. Aku pilih chicken and duck aja. Kita pencet start. Kita mau masukkan olive oil sekitar 50 ml. Ini masaknya banyak ya, jadi minyaknya agak banyak. Pannya sudah panas, kita mau tumis bawang merah. Jadi ini bisa digunakan untuk menumis ya sahabatku. Kita akan tumis hingga bawangnya golden brown. Bawang merahnya sudah golden brown, sudah harum. Kita masukkan bawang putih. Kita tumis lagi sampai bawang putihnya harum. Bawang putihnya sudah harum, kita masukkan bawang bombay. Jadi kalau aku masak saus bolognese, perbawangannya ini aku tumis dulu sampai harum. Kita masak lagi sampai bawangnya harum. Bawang bombaynya sudah harum, kita masukkan daging sapi. Tuh lihat, kalau daging sapi yang kita giling sendiri itu tidak ada lemaknya. 100% isinya daging. Kebersihannya juga terjamin. Kita tambahkan 3 lembar bay leaf supaya lebih harum. Kita masak lagi sampai air daging sapinya keluar semua, sampai dia
coklat golden brown. Daging sapinya sudah mengeluarkan air dan airnya pun sudah mulai habis. Selanjutnya kita mau masukkan potongan jamur. Kita masak lagi sampai jamurnya layu. Jamurnya sudah layu, sudah mengeluarkan air. Supaya lebih sedap, kita masukkan butter. Ini harum sekali sahabatku. Supaya nanti dia lebih lembut sausnya, kita masukkan wortel. Asli ini harum sekali sahabatku. Masukkan potongan batang seledri. Masukkan juga potongan parsley. Masukkan tomat puree yang sudah kita masak sebelumnya. Kita tambahkan air supaya lebih banyak. Kita aduk sampai merata. Masukkan paprika powder. Masukkan herbsnya. Ini aku beli jadi ya. Masukkan seasoningnya. Kita tambahkan sedikit garam supaya ada rasa. Untuk tingkat rasa asin dan rasa gurih disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya kita mau reset dan kita mau pilih menu lagi. Pilih menu beef dan mutton. Sambil menunggu sausnya dimasak, kita mau merebus pastanya. Jangan lupa kasih air. Jangan lupa kasih garam di airnya. Bentuk pastanya bagus ya sahabatku. Mirip-mirip bentuk radiator gitu. Ini nama pastanya radiatori. Jadi pasta itu banyak banget ya jenisnya. Ini aku suka banget dengan bentuknya. Dan ketika pasta dibikin bentuknya seperti ini, dia nyerap banget sama saus. Karena dia bentuknya kayak roller rambut yang dibelah dua gitu. Ini sudah aku rebus sekitar 7 menit. Dan ini sudah al dente pastanya. Kita mau angkat. Bentuknya bagus banget ya sahabatku. Sebagian lagi mau aku sajikan dengan saus bolognese yang baru aku masak. Sausnya sudah mateng. Kita mau periksa dulu apakah sudah mateng sempurna sausnya. Wow, warnanya jadi cakep ya. Jadi kemerahan gimana gitu. Tuh, jadi lembut sekali sausnya. Dia jadi kayak yang berminyak gitu ya. Harum banget. Ini udah kayak saus-saus yang mahal gitu. Tuh, cakep kan? Kita mau siramkan ke pasta yang sudah kita rebus. Kita kasih yang banyak sausnya. Mantap sekali sahabatku. Saatnya kita mau mencoba. Kita mau aduk-aduk. Tuh. Sausnya pas ya. Jadi saus ini bisa kita gunakan untuk bikin lesanya juga mantep banget ini. Tuh, dia nyatu banget dengan saus kalau pasta yang satu ini. Sausnya tuh langsung kayak nyangkut gitu di celah-celahnya. Mari kita makan. Jadi nggak perlu beli jauh-jauh ke restoran. Ini aja enak banget. Hao Cek Sen Cing Ping.
bikin ya. Bye-bye.